Eling-eling makalah ulama, laula murabbi lama arafna rabbi, walau lal ulama lama arafnal anbiya. Karena kita butuh sanad. Kalau kamu tanpa sanad, maka membayangkan Islam itu sesuai yang kamu bayangkan tadi. Jadi misalnya kita bayangkan Nabi itu figur yang begini-begini. Padahal kadang Nabi itu figur yang secara ilmu soleh itu malah kadang nggak iso nalar. Sing iso nalar itu ilmu yang riwayat. Misalnya gini, Nabi itu punya sisi unik. Kalau dahar itu di depan umum. Ya kadang sampai di luar di depan umum. Terus kalau memperlihatkan sebagai manusia itu ya diperlihatkan. Kenapa? Karena Nabi jadi Nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena begitu sempurna malah kecelakaan dianggap pangeran. Sehingga Nabi itu kalau dari itu di depan umum. Terus Nabi istrinya banyak. Karena untuk mempertegas bahwa Nabi itu tidak Tuhan. Karena ciri utama Tuhan itu tidak beristri, tidak beranak, tidak makan, tidak minum. Jadi kamane cara bahasa modern itu Nabi justru bikin kontra dengan Tuhan supaya kelihatan tidak sebagai Tuhan. Nak loro yo bangga, nak dahar yo bangga, nak ngombe yo bangga. Justru itu bagus, itu di ranah ilmu. Tapi nak di ranah rasa kowe kan seneng di panutan sing terkenale ra tau mangan. Terkenale ra tau ngombe. Kan kesane kan luweh luweh keren. Tapi secara ilmu itu tidak bagus karena nanti ada potensi kecelakaan dianggap Tuhan. Itu contoh-contoh kecil. Jadi itu ilmu. Lalu yang tahu itu ya tak ulang lagi ulama. Justru Nabi ketika sakit, ketika dipanah ya luka, ketika diantemi wong kafir ya berdarah-darah. Itu bagus. Orang nggak perlu memitoskan Nabi itu orang yang misalnya nak dipanah ra tedas. Dibacok ora apa-apa. Iku gak Nabi pendekar jadi paham. Jadi, tapi ini secara ilmu dan sahabat nggak pernah kecewa misalnya nyon sewu Nabi dipanah kok popo ya kecewa ya seneng aja. Karena mereka diajari Nabi, aku itu gak pangeran. Tidak ini saya cerita. Jadi andai kan agama itu tidak berdasar sanad, tidak berdasar ilmu, maka orang akan menghayalkan agama dengan pikirannya sendiri. Itu kan seperti orang idolakan Gajah Mada atau wah Gajah Mada terlalu sempurna sampai musno. Jadi gak ono kuburane, balik neh ning langit. Soale tok ndi lah musno terus macam-macam. Nah, bayangkan kalau agama disepertikan itu, betapa bahayanya. Makanya agama itu butuh apa? Sanad. Karena sanad ini yang menjaga konstitusi apa? Agama. Makanya eling-elingin apa? Laulal ulama lama arafnal anbiya walau la murabbi lama arafna rabbi. Kita tidak pernah tahu Tuhan kecuali. Nah, maka guru ini posisinya kuat sekali. Saking kuatnya posisi guru, ya guru yang seperti ini sampai ada pepatah tadi man ta'allama bila sayhin fasehu setan. Orang belajar tanpa guru berarti gurunya itu setan. Karena ekstrimnya guru. Ekstrim. Pokoknya orang tanpa guru itu. Nah, kemudian terus mulai ada dominasi. Orang toreko hanya nganggap itu mursyid. Mahasiswa yang ada itu dosen misalnya, terus di tradisi ilmu itu guru. Sebetulnya itu tidak itu semua, yaitu bagian dari itu, tapi tidak itu semua. Yang penting itu ada sanad. Sehingga cara pandang itu tadi, Nabi di Medina itu waqi'atu ainin, satu fakta sosial. Meskipun dengan segala Madinah, tetap itu satu fakta sosial. Buktinya zuriyahnya Rasulullah terbanyak hidup di Kufah. Mulai Sayyid alim-alim di Kufah, setelah itu pindah ke Yaman. Apakah pindah ke Yaman itu berarti meninggalkan tempat yang pernah disinggahi Rasulullah? Tidak seperti itu. Tapi ciri utama Nabi itu dakwah dan nasrul ilm. Dan yang butuh zaman itu Yaman ya ke Yaman, yang butuh itu ke Indonesia ya ke Indonesia. Nah, andai kan sunnah Rasul dimaknai secara sepihak, kudu urip ning Madinah. Berarti orang Islam sekali gak ning Madinah gak dianggap sunnah Rasul. Wah, kan terus panjang jadinya. Makanya terus ada ilmu, yaitu namanya usul fikih. Usul fikih itu yang ngatur itu semua, yang bisa menganalisis. Caranya gampang saja. Zaman Nabi Sugeng itu sudah nyuruh Sayyidina Ali ke Yaman, disuruh dakwah ke Yaman. Beberapa sahabat disuruh ke daerah-daerah terpencil. Artinya apa? Andai kan yang ditempati Nabi Madinah itu jadi sentral, harus orang di Madinah, Nabi tidak akan menyuruh orang keluar dari. Tapi nyatanya mereka disuruh keluar demi kepentingan dakwah.
Berarti keluar dari Madinah itu bukan meninggalkan sunnah Rasul. Akhirnya terus jadi ilmu. Makanya terus dibedakan mana waqi'atu ainin, mana yang misi. Tentu didahulukan apa misi atau himmah. Jadi itu harus ada ilmunya memang seperti itu. Misalnya termasuk yang paling terkenal saya contohkan berkali-kali. Nabi itu kalau sedekah ya pakai tamar. Kalau uang ya pakai dinar. Tapi ilmu kita tahu maknanya itu adalah alat tukar. Sehingga di Indonesia kita sedekah pakai rupiah. Kalau Nabi pakai tamar kita ganti beras karena maknanya qut, makanan pokok. Ojo kok pepeh niru Nabi. Lagi niru Nabi saiki berarti sedekah rupiah gak niru Nabi. Nabi gak pernah sedekah pakai rupiah, tapi pakai apa? Dinar. Lah itu terus ada ilmunya. Yaitu disebut ada ilmu waqi'atu ainin, kebetulan Nabi orang Mekah, maka sedekahnya pakai dinar. Di era itu orang Mekah seringnya dahar kurma. Terus itu semua dimaknani qut sama alat tukar apa? Qut sama alat tukar. Sekarang alat tukar rupiah ya berarti sedekahnya rupiah. Kalau zakatnya dulu makanan pokok di Mekah ya kita zakat pakai makanan pokok di Indonesia. Maknanya beras. Itu ya ulama lagi yang tahu itu ulama. Lane lengi-lengi ihdinas siratal mustaqim itu siratal ladzina, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena kalau langsung anut Allah anut apa? Anut Kanjeng Nabi misalnya terus sanatnya gimana coba? Misalnya salat madhep Ka'bah. Itu ya sudah kita anut Nabi, sholat itu madhep Ka'bah. Tapi zaman Nabi teng Madinah itu luas masjid Madinah itu sudah lebih dari luasnya Ka'bah. Iki eling-eling. Dina ana wong fanatik Ka'bah itu fanatik presisi Ka'bah, ya ora pati ngaji. Zaman Nabi Sugeng itu luas masjid Madinah itu sudah lebih luas ketimbang Ka'bah. Ka'bah itu hanya 18 kali 16 meter. Saiki rungokno. 16 sampai 18 meter diameternya itu. Berarti kalau ingin kenceng Ka'bah, semua masjid harus luas maksimal itu 18 meter. Karena kalau masjid itu 50 meter, berarti ujung yang sana sama sana itu sudah tidak center Ka'bah. Kalau ingin center harus bentuk U. Loh iya kan? Kalau Ka'bah itu 18 meter, kalau ingin kenceng Ka'bah berarti masjid semua harus berapa luasnya? 18 meter. Nanti kalau 50 meter yang ujung sana sama ujung sana. Bodoh utopia, bodoh. Tapi zaman Nabi Sugeng itu masjid di Madinah itu sudah lebih luas ketimbang diameter. Itu menunjukkan bahwa madhep Ka'bah itu tidak harus persis Ka'bah untuk jarak yang jauh, cukup jihah. Jihah itu namanya arah. Ya terus seperti itu. Lagi-lagi laulal ulama lama arafnal ambiya. Kemudian nasah mansuh. Kalau sampean belajar textbook, Nabi Ibrahim bojone akeh, Nabi Dawud bojone akeh, Nabi Sulaiman apa meneh. Kowe langsung anut. Ya tidak bisa. Ulama yang tahu ini syariat yang sudah mansukhoh, sudah dihapus ketentuannya. Ya begitu terus seterusnya. Ngilangin najis ya begitu, terus ngelola anak ya begitu, semuanya. Terus ulama ngarang fikih detail itu, disebut kitab fikih itu. Ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in. Jadi kamu tidak bisa berdiri sendiri memahami agama. Makanya laulal isnad laqala man sa'a masa. Andaikan tidak ada sanad, maka orang akan semau gue. Karena dia punya pikiran, kebetulan dia kiai, dianggap itu pikirannya Islam. Dia punya pikiran, kemudian dia mubalek pas acara Islam, dikira itu pikiran, padahal pikirannya juga ada orang ngomong, "Kiai sekarang harus kaya, kalau enggak kaya enggak dihormati." Mana ada target Islam ingin dihormati? Itu satu kesalahan. Bilang harus kaya. Mana ada di antara hukum fikih itu kaya itu harus. Mengharuskan sesuatu yang tidak wajib itu dosa besar. Ijabu malam wajib. Itu sudah salahnya kebanyakan. Terus target supaya dihormati. Mana ada target Islam orang yang ingin diridani Allah, pengen dihormati uang. Lucu meneh kan itu mesti pikirannya sendiri. Tidak mungkin itu pikiran Islam. Ya dari lagi laulal isnad laqala man sa'a masa. Andai kan tidak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja ngomong. Terus dibutuhkan sanad. Termasuk hal-hal sing ekstrim, itu juga butuh sanad.
Misalnya ini contoh paling gampang ya. Ada dua orang saling bunuh, sama-sama mukmin, sama-sama bawa pedang, tarung, terus yang satu terbunuh. Zaman Nabi Sugeng itu ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh dan yang dibunuh di neraka. Buktinya zaman sahabat itu iskal itu janggal. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balil maqtul. Oke, kalau yang terbunuh, yang membunuh masuk neraka saya sepakat ya Rasul. Tapi kalau yang dibunuh dosanya apa? Jawab Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Yang terbunuh sebetulnya mentalnya pembunuh, cuma nasibnya. Maka yang diukur Islam itu himmah, bukan nasib. Dia terbunuh itu fakta, tapi mentalnya pembunuh, sehingga dia harus masuk neraka karena mentalnya pembunuh. Nasibnya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh, sehingga al-qatil wal maqtul finnar. Nah itu seperti itu, kalau enggak kita pakai riwayat enggak bisa, kita masih pakai logika yang qatil di neraka, yang maqtul di surga. Maka jangan-jangan kita di Indonesia bisa saja kita ini Islamnya luar biasa. Karena justru di Indonesia itu kita dakwah. Makanya di guyonan kiai terkenal itu. Ini kisah nyata tapi jadi guyonan, tapi nyata. Ada orang dari beberapa negara yang sudah tertib manajemen. Jadi imam masjid digaji, muadzinnya digaji. Bahkan sekedar muadzin itu bawa BMW kalau mau ke masjid ini. Singkat cerita, si kiai-kiai ini, ulama-ulama internasional ini datang ke Indonesia, di Surabaya pas itu tepatnya, bangga. Imam di sini dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Betul nggak dapat? Iya nggak apa-apa. Imam akbarnya saja nggak dapat apa-apa. Wah mereka cerita, wah kalau di kita digaji gini. Karena negara sudah peduli sama imam masjid, sama imam musola gini. Nah, setelah dia bangga sama kiai Indonesia digosok. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong gaji. Itu kagetnya bukan main yang ulama-ulama internasional. Karena kalau satu bulan itu gajinya pas itu cerita 70 juta yang kelas Timur Tengah itu. Bisa kamu bayangkan berarti per sholat berapa ya? Kan satu sholat itu 5 ya. 5 kali 30 berapa? 150. Berarti per sholat nilainya sekitar 1 juta ya? 500 ribu ya? Berarti kalau nggak sholat 2 kali, potong 1 juta. Oh kagetnya bukan main ketika digojlok ulama Indonesia. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong. Akhirnya Indonesia khair, Indonesia bagus kan ya. Mergo ra usah napa? Ra usah gaji. Meskipun ya mutang-mutung bolak-balik gitu. Nah ini cerita, yaitu guyonan, tapi itu masuk akal. Jadi kita ini jangan, kadang-kadang kita ini merindukan Indonesia kayak negara-negara di sana yang imam masjid diapresiasi oleh negara, muadzin diapresiasi, itu oke. Mungkin pada sisi negaranya bagus karena ngurus orang-orang soleh. Di sisi orang solehnya yang masalah karena mengganggu ikhlas. Jadi kayak wong kiai disuwani wong ayu kan. Wong ayu ini delok kiai jari ibadah, kiai ini sing masalah amen delok terus. Jadi ya jari delok wong alim kan ibadah, sing masalah sing wah repot tuh. Ya kayak tadi, negara berbuat baik sama kiai, misalnya kiai digaji gini. Negaranya baik karena ngurmat kiai, tapi kiai tergantung gaji ini yang mulai masalah. Itu yang tahu ulama, lagi-lagi ulama. Makanya saya itu sama ulama itu hormatnya Masya Allah. Saya itu dulu Mbah Mun itu tidak pati suka sama apa-apa di manajemen. Termasuk saya dulu pernah tanya, kenapa beliau kurang suka misalnya yatim piatu dititipkan di satu manajemen. Jawabnya Mbah Mun itu lucu. Aku kepengin wong anut hukume pangeran, misalnya yatim ya kewajibane ning keluarga. Ngono iku ngelatih wong lali kewajibane. Ya ngelatih orang lali kewajiban. Jadi misalnya saya punya kakak meninggal, anaknya misalnya yatim, atau punya adik meninggal, anaknya yatim. Agama ini kan punya aturan, kewajiban pertama pada ibunya, pada pamannya, pada keluarga dekatnya. Tapi lalu era modern itu, tentu yang bikin yayasan yatim piatu itu bagus, karena niatnya menampung yatim piatu. Oke, itu bagus, niat yang bagus. Problemnya di keluarga yatim tadi. Dari terbiasa merasa itu punya kewajiban ngurmat ponaan, gara-gara ada yayasan dititipkan. Berarti corong Jawa kulino tinggal gelanggang. Tapi tetap hukumnya Allah yang wajib siapa? Pak D, Pak L-nya. Tapi ketika ada yayasan dititipkan. Makanya kadang ada kebaikan itu bagus di yang bikin karena niatnya baik, tapi tidak bagus untuk yang kita. Karena terus nanti orang itu terbiasa meninggalkan apa?
kewajiban. Loh itu bahaya kalau ini begini terus itu bahaya. Bahayanya tadi. Coba kalau dia di rumah keluarga, taruh saja gini. Punya Pak D 3, yang peduli satu saja. Itu sudah kayak anaknya sendiri. Plus ada rasa, namanya sama ponaan itu ada rasa. Belum ada misanan, minduan, tetangga. Kira-kira dapat limpahan kasih sayangnya banyak mana daripada di yayasan? Banyak di keluarga. Meskipun yayasan itu ya bagus, tapi tetap tadi nggak boleh orang itu meninggalkan apa? Kewajiban. Itu cara berpikir ulama. Orang harus dilatih tanggung jawab terhadap kewajibannya sendiri. Makanya tadi ya, jadi pepatahnya itu. Tapi tetap yayasan itu baik. Tapi problemnya tadi, terus wong kulino tinggal gelanggang cara Jawa. Profesi yo gitu. Misalnya ben pinter di pondokno. Sebetulnya al-madrasatul ula itu ibu. Anak mbok pondokno sekira tanggung jawab. Sebetulnya pelajaran pertama dari anak adalah perilaku orang tua. Enak terus pondokno pasrahno kiai. Mun yai kula pasrah bongkoan anak kula dadekno wong saleh. Wis piye karepe sing di anak iku sapa? Percontohan anak itu pertama orang tua. Tapi saiki nah kiai ini apa? Gawe lembaga pendidikan ben orang bisa belajar. Wong tuane sing kuwaco. Terus ora tanggung. Makanya lucu kan akhirnya kiai-kiai itu sakake didik santri seneng akhirat mulai diwari kedunyan meneh mbek wong tuane. Dadi anggere mulai kambuh. Mondok apik neh kok mulai. Karena tadi. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah itu layak kulu walayanamu walayasrob. Allah itu enggak tidur, enggak makan, enggak minum. Sehingga enggak bisa ditiru. Yang bisa ditiru itu sesama manusia. Mulane wazkur Ismaila wal Yasa wadal kifal ihtinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Maka ketika kita nanti masuk surga, tu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi enggak bisa kamu soleh sendiri itu enggak bisa. Karena kalau soleh sendiri pasti dipimpin khayal, itu tak jamin pasti dipimpin apa? Khayal. Sehingga harus ada sanad. Makanya laulal isnad laqala man sa'a masa'a. Andai kan tidak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja diomongkan. Makanya kita butuh napa? Butuh sanad. Terus kalau terusaken ya. Terus nanti Rabbus samawati wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati. Pangeran iku sing pangerani pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa malan perkara bainahuma antarane samawat lan ardh. Al-Azizu turdat sing menangan, Al-Ghalibu sing kang menangan ala amri. Ing atase urusane Allah. Al-Ghafaru kang akeh nyepurane li auliyaihi maring pira-pira kekasih Allah. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring para kafir Mekah zaman iku huwa nabaun azim. Huwa utawi iki iku nabaun azim. Huwa utawi ikilah Quran misalnya. Huwa utawi ikilah Quran iku nabaun cerita azimun kang gedhe. Antum kang utawi sira kabeh andu saking Quran iku muriduna iku mengo kabeh. Ail Quran itu kesete Quran aladi kang ambak tukang cerita ingsun kum ing sira kabeh fi iklan lagi. Wajib tu lan teko ingsun kum ing sira kabeh. Fihi napa fihi nu? Wajib tu kum fihi. Wajib tu lan nekan ingsun kum ing sira kabeh fi dalam Quran bima lan perkara layak lamu. Layuk lamu kang ora den pinawri apa ma ila biwahyin. Wa wa qauluhu ma kana liyamin ilmin bil malil ala iku nabaun azim ku cerita yang besar. Maka ora ana iku liya kedhe ingsun min ilmin saking pengetahuan bil malil ala kelawan percakapane malaikat papan atas dari malaikati ityaqtasimu nalikane berdebat sapa ngake fisani Adam ing dalam masalah Nabi Adam hina qala wa ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifah. In huwa ora ana te kabeh iku in iyuha ilayya maka nal yamin ilmin bil malaila ala it yahtasimun iyuha ma yuha tegese ora den wahyu ana ilayya maring ingsun apa illa annama kecuali sak temne ingsun ani sak temne ingsun nazirun iku wong sing ngekeki peringatan mubinun kang jelas oleh ngekeki peringatane bayinul ingdar tegese banget oleh ngekeki peringatan. Waskuran ilinga sira iskola nalikane dawa sapa rabbuka pangeran sira lil malaikati maring malaikat inni khaliqum basaram mintin. Ini sak temne ingsun khaliqun dat sing gawe. Ingsun gawe basaron ing manusa mintine sange lemah. Wa utawi basar iku Adamu Adam.
Faida sawaituhu mongko nalikane wis nyempurnano ingsun hu ing Adam, atmam tu tegese nyempurnano ingsun hu ing Adam. Wa nafakhtu lan yub ingsun ajra itu tegese melakono ingsun fi ing dalam Adam min ruhi sanging roh gawean ingsun. Wa namanani sandut kula man min ruhi sanging roh gawean ingsun. Ora bermaknane min ruhi sanging roh ingsun, berarti Adam ditiup ruhi Allah terus di Adam ada ruhi Allah. Kuwi dadi setengah Nasrani, kuwi dadi Roh Kudus iki dadi mulane repot. Dadi namanani sandut aku wis. Wae min ruhi sanging roh sing digawe ingsun ya rada bulet manen. Fasara mengko dadi sapa Adam ku khayyan dadi urip. Nah, wa idhofatur roh ta ngidhofano lafat roh ilahi maring min ruhi ku tasrifun mung ngekeki penghormatan di Adam maring Adam. Lagi-lagi ini malaikat. Malaikat itu di malaikat itu kan yo duwe pikiran. Terus iblis yo duwe pikiran. Sing padha-padha pikiran niku ya rada bener iblis. Pikirane lho ya. Tapi nurute bener malaikat. Jadi umpama agama kanut pikiran ya bener iblis. Mergo cara berpikir iblis iku Adam ku sangka lemah, aku sangka api. Berarti keren aku. Nah cara pikirane malaikat wis ora mikir mbok mulya ndi dikongkon ya manut. Jadi agama ini sanad. Agama ini seorang lagi napa? Sanad. Sakjane cara tauhid ya keberatan, aku ana istilah Baitullah ya keberatan. Wong Baitullah maknane omahe Allah sing takok. Allah manggon wirdi ning Ka'bah. Jadi kita harus ngikuti ulama. Dikatakan Baitullah itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia, maka disebut Baitullah. Bukan berarti Allah nempat di situ. Mergo Allah ndak butuh napa? Tempat. Jadi itu kan jelimet, Mang. Lagi-lagi yang tahu itu ulama. Masjid ya dikatakan Baitullah. Lah nek misale iki masjidé pangeran, malah nambah maknane lucu. Masjidé pangeran, berarti iki tempat sujudé pangeran. Nah, kacau kae. Tapi berhubung wong ora paham alhamdulillah demun iki masjidé pangeran. Jajal maknani bahasa Arab. Iki masjidé pangeran, maknani terjemah. Iki tempat kacau. Iki baru kayak bodoh ora roh nek iku kacau. Jadi kacau. Ya mulane anut ulama. Jadi diarani Baitullah apa? Dikatakan daleme Allah maknane apa? Idhofatut tasyrif. Napa idhofatut tasyrif? Maknane omah sing mulia sampai diistilahno daleme Allah. Wis kudu bulet ngono kaya niki napa? Wa idhofatur roh lahu napa? Tasyrifun li Adam. Jadi ora kok wa nafakhtu fihi